Selamat pagi ICCFGF, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga baik-baik saja. Jika Anda baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, Anda bisa menuliskan pertama kali di chat box agar tim asyir kami bisa ngopi bareng Anda. Jangan lupa bagikan link ini kepada teman dan keluarga Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah bersama kami. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kami agar Anda mendapatkan informasi terupdate tentang kami. Yang terakhir, jika Anda mempunyai permohonan doa, Anda bisa mengirimkan permohonan doa Anda ke nomor yang ada di layar Anda saat ini agar tim doa kami bisa berdoa untuk Anda. Mari kita doa bersama. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Berikanlah kami ya Tuhan hati yang mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan sungguh-sungguh mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi ICCFGF, apa kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi. Mari sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Tidak boleh duduk. Kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga
Terima kasih sukacitamu. Thank you Lord for your joy. That is our strength. Pagi ini kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang layak. Engkau yang hebat. Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you Lord. Kami menyembah-Mu Yesus, oh Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapakku datang
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Oh Yesus, oh Tuhan, Engkau yang hebat. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, kuasa dan kehormatan Bapa adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang berkuasa ya Tuhan, Kau yang layak.
pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Naikkan pujian, naikkan pujian. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah, satu-satunya yang kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah dan memuji nama-Mu yang luar biasa ajaib ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari orang-orang yang percaya bersama-sama kita katakan. Amin. Standing on this rock, I will sing, I will sing. Dancing in this love, I can live, I can live. Oh. Though I walk through the valley, I will not be afraid. I will not be afraid. You're the healer I found. You lead me to the river, my one Savior. 모든 두려움은 예수님의 이름으로 잠잠해집니다. 애써쓰는 사랑의 힘으로 가졌습니다. 모든 병이 예수님의 이름으로 치유됐습니다. 당신 안에 소유는 승리했습니다. Serukan janjimu, ku nyatakan, ku nyatakan. Karena kebaikanmu, aku sembuh, aku sembuh. Saat lewati lembah, ku tak akan takut, ku tak akan takut. Kaulah penyembuhku, pimpinku ke sungai, penyelamatku. Ketakutan tunduk dalam nama Yesus. Kasih-Mu patahkan setiap belenggu. Disembuhkan di dalam nama Yesus, menang di dalam nama-Mu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Utau, kami no kono yoni ikiru, soba ni ite kure. Cantaré, cantaré como un hijo de Dios. Viviré, viviré, porque tú vives en mí. Kula nembang kaya putra ning Gusti. Kula urip gonjenengan ing jeroku. Tiamure, lantaran murko yang Yesus. Je chanterai comme l'enfant de Dieu. Je vivrai car tu vis en dessous. 我将活，
Shalom ICC IFGF Bali. Video yang tadi kita saksikan adalah doa kita bersama bahwa Yesus Kristus jadi satu-satunya nama yang kita agungkan, yang kita muliakan dan kita tinggikan di Pulau Bali, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Biar ini menjadi pegangan kita saudara, bahwa saat kita setia memberikan persembahan, persepuluhan kita, Tuhan tidak pernah ingkar janji dan akan memberkati kita semuanya. Oke, kita akan berdoa bagi persembahan persepuluhan kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau gak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik, jasmani maupun rohani ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami saat kami memberi dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, kami memberi dengan suka hati, kami gak mengalami hal yang gak enak Tuhan, karena Engkau selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Terberkatilah Tuhan namamu Tuhan Yesus, lewat persembahan persepuluhan kami hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kembalikan 30, 60 kali lipat, bahkan berkelimpahan di dalam kehidupan kami, umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi persembahan dan persepuluhan kami. Haleluya, amin. Anda bisa memberikan persembahan Anda lewat transfer, mobile banking atau scan QR code yang ada di layar kaca Anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semuanya. Hari ini saya akan share firman Tuhan tentang Wahyu ayat yang pasal 1 ayat 10 sampai 12, dan saya belajar banyak sekali dari gereja-gereja yang ada di kitab Wahyu ini. Wahyu 1 ayat 10 sampai 12. Pada hari aku dikuasai oleh Roh, aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang aku lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling, ayat yang kedua berkata, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Lalu aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke7 kaki dian emas itu. Ke7 kaki dian itu adalah malaikat ke7 jemaat, dan ke7 kaki dian itu adalah ke7 jemaat. Saudara, Tuhan Yesus meminta Yohanes untuk menulis surat kepada ke7 jemaat. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, dan lewat surat yang dituliskan oleh Yohanes ke jemaat-jemaat tersebut, kita bisa pelajari apa yang diinginkan Tuhan dari gerejanya akhir zaman ini. Waktu kita belajar tentang ke7 jemaat ini nanti, mari kita renungkan kehidupan kita sendiri. Dan mari kita jujur kepada Tuhan hari-hari ini tentang situasi kita, sama seperti jemaat yang mana. Minta Tuhan bukakan dalam hati Anda dan saya keadaan kita masing-masing, apa yang perlu kita ubah, apa yang kita perlu bertobat, apa yang kita perlu pertahankan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
Mari kita belajar dari ketujuh jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Karena kalau kita nggak belajar dari mereka, kita nggak tahu apa yang perlu kita ubah. Kita nggak tahu apa yang Tuhan inginkan. Apa yang sebenarnya kita lakukan ini sudah benar atau belum, saudara. Kita mulai dari jemaat yang pertama, yaitu jemaat Efesus. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih lelahmu, dan ketekunanmu. Rasanya gak sabar jemaat Efesus ini terhadap orang-orang yang jahat. Engkau mencobai mereka yang menyebut mereka rasul, tetapi engkau mendapati bahwa mereka ini sebenarnya pendusta-pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita tentang namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun, lihat ini saudara, namun aku mencela engkau. Tetapi karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Firman Tuhan berkata dengan jelas, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jemaat di Efesus menggambarkan jemaat yang sangat sukses, tetapi mulai kehilangan kasih mula-mula mereka. Mereka beralih dari gereja yang pelayanannya penuh kasih menjadi gereja yang religius, yang formal, tanpa kasih. Mereka kemudian menjadi penuh dengan konflik dan banyak argumentasi teologis. Mereka berdebat tentang ini dan itu, meninggalkan kasih mula-mula mereka. Mereka ingin Tuhan ingin mereka kembali kepada kasih yang mula-mula, mendukung pelayanan satu sama lain, berbagi, membagikan miliknya bagi satu sama lain, memberitakan Injil dengan semangat. Saya berdoa bahwa kita tidak jadi jemaat yang sukses saja, tetapi jemaat yang juga tidak meninggalkan kasih kita mula-mula kepada Tuhan dan sesama kita. Kalau hari ini kondisi Anda sama seperti jemaat di Efesus, sangat sukses, tapi mulai meninggalkan kasih mula-mula, bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jemaat yang kedua adalah jemaat Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kamu kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, dicobai dan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang banyak sekali menderita dari pihak orang Yahudi, difitnah oleh pemerintah Romawi. Jemaat yang banyak sekali mengalami penderitaan dan kesusahan demi kesusahan. Tahukah Anda bahwa kemurnian rohani Anda sebagai jemaat Tuhan sedang diuji oleh penderitaan? Allah meminta jemaat ini untuk tetap bertahan sampai mati karena penderitaan, kesusahan, pencobaan yang akan melanda jemaat ini. Kalau Anda kondisinya sama seperti jemaat Smyrna ini, saya himbau supaya Anda nggak menyerah. Jangan menyerah, karena Tuhan berjanji, barang siapa yang setia menanggung kesusahan mereka, penderitaan mereka, Tuhan akan memberi kita mahkota kehidupan. Apakah hari-hari ini Anda sedang mengalami penderitaan? Mungkin kehidupan Anda mayoritas kok nggak ada seneng-senengnya. Susah terus, miskin terus. Saya berdoa, jemaat yang demikian diberi kasih karunia lebih oleh Tuhan
untuk bisa bertahan dalam penderitaan. Dan kalau Anda nggak menyerah, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan kepada Anda. Jemaat yang ketiga, jemaat Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Engkau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, tetapi aku punya beberapa keberatan. Di antara kamu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ada orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Saudaraku, di Pergamus terdapat kuil kafir termasyhur untuk Asklepios, dewa penyembuh pada saat itu. Di kuil ini dikunjungi banyak sekali orang. Ada juga kuil untuk Kaisar Agustus, ada juga kuil untuk Dewi Roma. Ada juga mezbah raksasa untuk Zeus. Di tempat yang seperti ini, jemaat ini dipuji oleh Tuhan karena berpegang pada nama Yesus dan tidak menyangkal imannya kepada Yesus. Yang menjadi keberatan Tuhan dari jemaat ini adalah adanya beberapa orang dari jemaat yang menganut ajaran Bileam, nabi palsu yang disewa untuk mengutuk orang Israel, menyesatkan jemaat yang lain juga. Ada beberapa pula dari mereka yang merupakan pengikut Nikolaus, bidat Kristen. Walaupun mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Kristus, mereka berkompromi dengan dosa. Untuk jemaat ini, Tuhan minta mereka untuk bertobat. Bertobatlah. Untuk tidak berkompromi dengan dosa. Untuk tidak acuh tak acuh terhadap mereka yang mengikuti ajaran yang sesat itu. Beritahukan kepada mereka kebenaran itu. Mungkin di sekitar Anda saat ini banyak sekali kuil-kuil atau tempat penyembahan yang dikunjungi banyak orang. Itu bukan sebuah kebenaran. Tuhan gak pernah menghendaki itu bagi umatnya. Tetapi apa yang terjadi di sekitar kita? Banyak sekali orang-orang yang mengarah berjalan kepada kebinasaan. Tanggung jawab kita, jemaat Tuhan, untuk memberitahukan kebenaran kepada mereka. Jangan biarkan orang-orang ini binasa. Kalau kita acuh tak acuh, kita cuek sama mereka, sama dengan berarti kita mendukung apa yang mereka lakukan. Beritahukan kebenaran, jangan menjadi sama dengan mereka. Yang berikutnya, jemaat di Tiatira. Jemaat yang hidup dalam kesesatan. Aku tahu segala pekerjaanmu, kasihmu maupun imanmu, pelayananmu, ketekunanmu, pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Tuhan akan melemparkan mereka ke kesukaran yang besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan itu. Bagi mereka yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang.
Jemaat di Tiatira ini adalah gambaran gereja yang telah kehilangan kemurnian dan semangatnya. Gereja ini mulai percaya disusupi oleh tahayul-tahayul dan kepercayaan-kepercayaan. Gereja yang disesatkan dan melakukan zina secara rohani. Saudara dan saya adalah jemaat Tuhan, mempelainya Kristus. Jangan mau disesatkan oleh iming-iming apapun yang membuat Anda bahkan berpikir untuk berpaling kepada Allah yang lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Bertobat, jangan biarkan ajaran-ajaran yang sesat masuk di dalam kehidupan Anda, dalam gereja kita. Kita mau belajar jadi orang-orang yang bahkan disebutkan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk si iblis. Gak cari tahu lebih lanjut apa ajaran ini. Kalau sudah tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, kita gak ikuti itu, saudara. Bisakah kita menjadi jemaat yang demikian? Yang berikutnya jemaat di Sardis. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau sudah mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku datang kepadamu secara tidak tiba-tiba. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Sardis adalah satu kota yang termasyur karena kejayaan masa lampaunya. Lambang pakaian putih yang dipakai oleh Yohanes di sini, di ayat ini, sangat berarti bagi kota yang terkenal karena perdagangan pakaiannya. Mereka yang tetap setia dan berjaga-jaga akan dihiasi pakaian putih untuk mengambil bagian dalam kemenangan Tuhan. Dari luar, jemaat di Sardis ini sepertinya mengakui Kristus. Tetapi sebenarnya mereka tidak hidup di dalam Kristus. Saya berdoa hari ini supaya gak ada jemaat kita yang dikatakan hidup padahal mereka sebenarnya mati. Gak ada jemaat yang melakukan pekerjaannya tanpa menyelesaikan satupun pekerjaan yang didapati sempurna di dalam Kristus. Saya berdoa hari ini jemaat ICC IFGF jadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Seperti jemaat Philadelphia. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun juga. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Engkau tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Beberapa orang dari jemaah iblis akan datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jemaat yang setia adalah jemaat yang harus disemangatin supaya gak berubah setianya. Terus dapat bertahan. Jemaat yang mampu menyenangkan hati Tuhannya.
Jemaat yang baginya pintu dibukakan oleh Tuhan. Tahukah saudara, kalau Allah yang membuka pintu, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Walaupun dikatakan kekuatan kita tidak seberapa, justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memuji jemaat yang kekuatannya enggak seberapa. Mana mungkin saudara? Karena Tuhan tahu saat kekuatanmu tidak seberapa, disitulah engkau paling mengandalkan Tuhan. Disitulah engkau akan cari apa yang bisa menyenangkan Tuhanku. Tekun menanti-nantikan Dia. Maka Tuhan berjanji kita akan diluputkan dari pencobaan yang besar yang akan datang kepada dunia. Jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jikalau engkau dingin dan panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan engkau telanjang. Aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya kamu memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, di ayat selanjutnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang suam-suap kuku. Gak panas, gak dingin. Kehidupannya setengah-setengah. Kalau setia, setengah-setengah setia. Setengah-setengah beriman. Setengah-setengah ikut Kristus tapi masuk ikut yang lain juga. Dari ketujuh jemaat ini saudara, kita bisa melihat ada kekurangan dan kelebihan mereka. Tapi satu hal yang pasti, Allah mengasihi jemaat-jemaatnya. Ada yang ditegur dan diperingatkan. Ada yang dipuji karena tetap setia. Ada yang dipuji karena tetap bertahan dalam penderitaan. Jemaat yang manakah kita? Tuhan Yesus sangat mengasihi gerejanya. Dia berjalan di antara mereka. Tadi di ayat yang awal kita pelajari bahwa Allah berjalan di tengah-tengah mereka. Allah mengawasi mereka. Allah mengawasi gerak-gerik kita sebagai mempelainya, sebagai anak-anaknya. Tuhan berjalan mendahului mereka. Bahkan dikatakan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk gereja-gereja ini. Masing-masing gereja, masing-masing Anda dan saya, ada malaikat Tuhan yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan kita sebagai mempelai Kristus. Berkali-kali kita dengar juga Tuhan Yesus berkata di ayat-ayat yang tadi sebagai pembuka surat yang disampaikan oleh Yohanes. Dia berkata, aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu jerih lelahmu. Aku tahu ketekunanmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu di mana kamu hidup, betapa susahnya tempat tinggal kamu hidup. Dia tahu, dia melihat, dia mengevaluasi kita. Dia mendengarkan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Dia menasehati kita.
Jangan sekali-kali kita berpikir saudara bahwa Allah nggak tahu apa yang sedang aku alami hari-hari ini. Mungkin Allah tidur, mungkin Allah nggak perhatian dengan apa yang kita alami saudara. Jangan pernah berpikir demikian karena Allah mengasihi Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Dia memberi waktu kepada kita untuk bertobat. Kalau hari ini firman Tuhan berbicara kepada Anda, jemaat yang mana ya aku ya? Buka hatimu, berikan waktu kepada Tuhan untuk menegur kita. Berikan waktu untuk kita semuanya bertobat. Pada kondisi yang mana saat ini kita, jangan putus asa. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Tuhan memberikan waktu buat kita untuk kita bertobat. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Bertobatlah kalau Anda perlu bertobat. Jangan keraskan hati. Masih ada waktu untuk bertobat. Sebagai jemaat Tuhan, kita punya panggilan, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara sadar akan panggilan ini. Tetapi sebagai jemaat Tuhan kita punya panggilan. Panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. Jangan tinggalkan kasih mula-mulamu. Jadilah jemaat Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Di mana ada kekacauan, disitulah kita bawa kedamaian. Di mana ada kekurangan, disitulah kita bawa berkat dari Tuhan. Yang kedua, panggilan untuk hidup benar. Kita dipanggil untuk jadi garam dan terang dunia. Bukan garam yang bisa menjadi tidak asin kemudian diinjak-injak orang. Bukan terang yang dengan gampang padam. Tetapi kita dipanggil untuk jadi jemaat Tuhan yang menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk bertahan dalam penderitaan. Ada masa-masanya kita mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan. Tetapi kita dipanggil untuk menang. Kita dipanggil untuk bisa bertahan dalam penderitaan. Dan satu-satunya cara untuk memenuhi panggilan kita sebagai gereja Tuhan adalah menjadi jemaat yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjalani setiap hari kita bersama dengan Roh Kudus. Jangan berjalan sendiri saudara. Anda gak akan mampu. Anda perlu Roh Kudus. Dekat dengan Roh Kudus. Bangun hubunganmu dengan Roh Kudus. Karena Dia adalah Roh Allah sendiri yang diberikan bagi kita saat-saat ini. Jangan tinggalkan kasih-Mu yang mula-mula saudara. Saya harap firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semua bahwa kita semua di dalam kondisi manapun kita saat ini, kita dikasihi oleh Tuhan. Dan karena Tuhan mengasihi kita, Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau memampukan kami menjadi jemaat-Mu yang setia, yang bertahan dalam kesusahan, dalam penderitaan. Dan terlebih lagi Tuhan, pakai kami menjadi jemaat-Mu yang mampu menerapkan kasih mula-mula kami dimanapun kami berada. Kami gak tinggalkan kasih itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menjadi setia sampai Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali.
bahkan sampai selama-lamanya. Umat yang percaya menerima berkat dari Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Semoga Anda menikmati ibadah hari ini. Mari bergabung dalam perjamuan kudus malam ini pukul 7 via Zoom. Jika Anda ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Setelah ibadah ini akan ada live Instagram bersama Pastor Jessica di Instagram @afjfbali. Jika Anda mempunyai pertanyaan mengenai khotbah tadi, Anda bisa langsung tanyakan kepada Pastor Jessica. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa minggu depan.